Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 716 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 26 April 2021 dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 14 sampai ayat 15 mengatakan, "Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sai jaga ma dilam maradopon hajahaton. Jala bibirmu maradopon pakuling sipautoto. Sumurut maho sian hajahaton. Jala ulahon nadinggan. Lului hasonangan jala pareak mai." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah cerita tentang Malin Kundang yang pergi merantau ke negeri orang. Ia meninggalkan ibunya seorang diri di kampung halamannya. Dan kemudian atas kerja kerasnya, ia berhasil di negeri orang menjadi orang yang berhasil kaya raya. Suatu hari, dia pergi pulang kampung dan bermaksud bertemu ibunya yang melahirkannya. Dan sesampainya di kampung halaman, ibunya sudah menunggu di pinggiran desa, dan Malin Kundang pun melihat ibunya dengan berpakaian compang-camping, miskin dan kotor. Melihat hal itu, Malin Kundang merasa malu. Dia tidak mengakui bahwa itu ibu kandungnya yang melahirkannya. Dia risih karena si ibu tersebut kumal seperti itu. Melihat itu, si ibu sangat sedih. Anak yang dia lahirkan dari rahimnya
menyangkalnya sebagai ibunya, anak durhaka. Selanjutnya, si ibu menangis terseduh-seduh, bahkan keluarlah dari mulutnya sumpah serapah. Seandainya benar ini anakku, biarlah ia terkena ajab dan menjadi batu. Maka perlahan-lahan tubuh Malin Kundang tampak kaku, kemudian benar-benar menjadi batu. Saudara-saudara, cerita ini memberikan pesan betapa ampuhnya sumpah serapah. Maka hati-hatilah, mari menjaga lidah kita. Orang berkata, mulutmu harimaumu. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur ini mengajak para pembacanya untuk mengalami Tuhan. Alami sendiri kebaikannya sebagaimana yang telah pemazmur rasakan dan alami. Daud mengalami kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Mazmur ini pengalaman Daud. Dilindungi Tuhan saat melarikan diri dari Saul yang hendak mencelakainya, hendak membunuhnya. Sebagai seorang buronan, berulang kali Daud mengalami kesesakan, mengalami himpitan, menyakitkan. Namun setiap kali juga Tuhan menolongnya. Tuhan menjagainya, seperti pasukan khusus menjagainya sepanjang hari selama 24 jam penuh. Daud si pemazmur mengajak pembacanya merespons Tuhan. Mari, pandanglah Tuhan. Maka hidup ini akan penuh kesukacitaan dan dalam kebenaran. Maka jagalah lidahmu. Pertama, menjaga terhadap dusta yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Karena Allah sungguh-sungguh benar. Benar di dalam Yesus Kristus. Dialah Allah kebenaran. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus berasal dari kebenaran. Yang kedua, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan keadilan. Satu-satunya yang benar dan adil adalah Allah. Dan Ia membenarkan orang-orang berdosa karena iman, yang artinya menempatkan mereka ke dalam hubungan yang sebenarnya dengan dirinya, sehingga orang percaya disebut orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan melalui Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan membawa orang benar ke dalam perlindungan, ke dalam kecukupan, pemenuhan kebutuhan, dan jawaban atas doa mereka. Namun semuanya itu bukanlah berarti dengan mudah, dengan mulus, penuh dengan tantangan. Pilihan orang benar adalah berkata tidak dengan kejahatan, berkata ya dengan kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, hidup tidak selalu lancar, mulus, atau mujur, tetapi seringkali menghadapi tantangan, kesulitan, hambatan, bahkan kemalangan. Itulah pengalaman Daud dalam Mazmur ini. Ia memaparkan buah dari hidup takut akan Tuhan, berumur panjang dan menikmati kebaikannya. Menikmati kebaikan Tuhan, walau melewati masalah
melewati hambatan, tetapi pertolongan Tuhan menyertai. Mazmur 34 ayat 19. Penderitaan apa saja yang bisa dialami oleh orang benar? Ya, bisa penderitaan fisik dan bisa penderitaan batin. Mazmur pasal 34 ayat 18 dan ayat 20. Karena melihat kejahatan yang terjadi di tengah kehidupan ini di sekeliling kita, dan mereka sepertinya baik-baik saja, itu bisa melukai fisik kita dan juga melukai batin kita. Kalau begitu, kebaikan Tuhan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang benar? Pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya sehingga penderitaan yang dialami tidak sampai menghancurkan, tidak sampai membinasakan anak Tuhan. Mazmur 34 ayat 17 dan ayat 20. Yang kedua, melihat keadilan Tuhan ditegakkan, orang-orang jahat akan mendapatkan balasannya. Mazmur 34, 16 dan ayat 21. Kejahatan mereka tidak akan langgeng, bahkan bisa berbalik menghancurkan mereka. Saudara-saudara, alamilah kebaikan Tuhan dan lihatlah pertolongannya tepat pada waktunya dalam kesulitan yang kamu alami, karena kamu setia kepada Tuhan melakukan firman-Nya. Lihatlah bagaimana Tuhan membalikkan kejahatan menimpa para pelakunya. Karena itu, mari menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan menjaga bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah kejahatan dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah semampu kita untuk mendapatkannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan dalam hati kami, sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman kami supaya semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Kami memohon, biarkanlah tumbuh rasa cinta kasih kami, supaya kami mencintai Tuhan dan sesama, supaya kami melakukan apa yang Tuhan firmankan, menjaga lidah kami terhadap yang jahat, menjaga bibir kami untuk tidak mengucapkan hal-hal yang menipu, menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha semampu kami untuk mendapatkannya. Kabulkanlah permohonan kami, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 716, ayat 3. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku, jadi
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.